يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukunna ya akhwati? Insyaallah pada pertemuan alhamdulillah, insyaallah antunna semua dalam keadaan sehat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah pertemuan perdana kita pada batch 2 yang mana soft opening pada malam hari di hari Ahad ya, di waktu maghrib. Insyaallah di sini Ana bersama dengan Ustazah Tia. Sebelumnya Ana izin memperkenalkan nama Ana Tazkiyah Santi, dan teman Ana sendiri satunya lagi bernama Ustazah Martia, dan Ana bisa dipanggil dengan Ustazah Tazkiyah atau Ustazah Kia. Adapun teman Ana satunya lagi insya Allah akan mengampu halakoh lain, yaitu tetap di halakoh tahfiz online. Di sini insya Allah Ana insya Allah akan menjelaskan sedikit bagaimana program dan terkait aturan-aturan untuk mengikuti program tahfiz online ini. Sebelumnya, jazakumullah khair telah berpartisipasi dalam program tahfiz online kali ini. Dan di sini insya Allah Ustazah sebelum menjelaskan, Ustazah ingin menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, perlu diketahui bahwasannya tahfiz online ini adalah ajang untuk kita menghafal Al-Qur'anul Karim. Bagaimana hadis keutamaan membaca Al-Qur'an, yaitu keutamaan yang pertama, mempelajari Al-Qur'an merupakan baik-baiknya orang. Orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Itu hadis dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bahwasanya riwayat Utsman bin Affan dari sahabat Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi di sini tujuan yang pertama, kita harus ikhlaskan niat karena Allah. Dan perlu diluruskan bahwasanya niat kita bukan untuk dunia, kita menghafal bukan untuk mengejar syahadah atau agar bermartabat seperti itu, tetapi niatnya apa? Yaitu niatnya pertama ikhlas lillahi ta'ala, itu untuk menjadi orang yang sebaik-baik, untuk menjadi orang yang paling baik, sebagaimana di hadis tadi. Bahwasanya orang yang baik, orang yang apa? Orang yang paling baik yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan. Dan yang kedua, keutamaan membaca Al-Qur'an itu atau keutamaan menghafal Al-Qur'an itu nantinya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Zaid annahu sami'a Aba Salam yaqul haddatsani Abu Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di antara keutamaan baca Al-Qur'an sendiri, yang kedua apa? Yaitu bacalah Al-Qur'an karena ia akan menjadi apa? Menjadi syafaat. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Jadi di antara salah satu keistimewaan kita menghafal Qur'an yaitu untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Dan keutamaan yang ketiga untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadis dari Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa hafiz lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an
wa huwa yata'adahu wa huwa 'alaihi syadidu falahu ajran. Di antara keistimewaan membaca Al-Quran, ketika kita membacanya, baik itu kita membacanya dalam keadaan lancar atau terbata-bata, maka dua hal ini mendapat pahala. Ya. Perumpamaan orang membaca Al-Quran, sedangkan ia menghafalnya, maka ia bersama para malaikat yang mulia. Adapun bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, tapi dia terbata-bata, dia juga mendapatkan pahala, yaitu mendapatkan ganjaran 2 pahala. Di sini adalah tiga hadis ini menunjukkan hadis keutamaan membaca Al-Quran. Masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya tentunya. Dan insya Allah akan lanjut ke peraturan-peraturan. Sebelumnya Ustazah ingin mempersilahkan kepada Ustazah Tia, tafadholi. Mungkin ingin memperkenalkan diri dulu, Ustazah Tia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana atas nama Ustazah Martia, bisa dipanggil Ustazah Tia. Ana berasal dari Lombok, dan Ana mahasiswa Lipia, dan Ana bagian pengampu tahfidz Baitur Razak, insyaallah. Nah, ya akhwat. Di sini Ustazah Tia juga insya Allah akan memegang tahfidz online. Ana juga memegang tahfidz online, tapi di halaqah yang berbeda. Ana boleh dipanggil Ustazah Tia, dan Ana juga salah satu mahasiswa Tia. Baik. Mungkin slide berikutnya. Peraturannya. Nah, di sini untuk mengenai program kita, peraturan-peraturannya, itu peraturan tahfidz online Baitur Razak. Ini menghafalnya sebulan 1 juz ya. Nah, yang pertama, diwajibkan bagi peserta meluruskan niat sebelum mengikuti pembelajaran. Itu poin pertama ya. Itu apa? Mengikhlaskan niat untuk mengikuti pembelajaran karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini penting sekali karena semua amal itu pertama tergantung pada niatnya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada opsi pilihan infaknya bebas antara 20.000 atau 30.000, 40.000 sampai dengan 100.000. Ini bebas. Nanti untuk mengenai rincian biaya nanti dapat ditanyakan ke Ustaz ya. Kemudian yang ketiga diwajibkan bagi peserta menyetorkan berdasarkan pertemuannya. Jadi satu pertemuan itu nanti sudah ada targetnya. Targetnya itu sesuai yang ada di flyer di sosmed atau di sosial media Baitur Razak, nanti akan di-share bagaimana target hariannya. Jadi per hari itu nanti menghafalnya itu sudah ada target. Untuk metodenya bagaimana? Nanti untuk metodenya dikembalikan kepada ustazahnya. Ini metodenya antara dengan talaki. Ya, talaki itu maksudnya di sini ustazah membacakan, kemudian antum mengikutinya, kemudian baru dihafalkan. Itu untuk metodenya. Dan menyetorkan hafalannya itu per hari itu sudah ditentukan targetnya. Kemudian yang keempat, hafalannya itu setorannya dengan menggunakan Zoom atau Voice Note atau via telepon. Nah, ini sesuai arahan masing-masing mengajar ya. Bagaimana sistemnya atau bagaimana mengapa menyetorkan hafalan itu tergantung pada pengajarnya. Kemudian slide selanjutnya apa? Sini jazakumullah khair. Waktu setorannya. Nah, waktu setoran ini terbagi menjadi 2, yaitu ba'da subuh ya atau ba'da maghrib. Ini sebenarnya dikasih 2 waktu, bisa 2 waktu subuh dan maghrib, atau juga subuh atau maghrib. Untuk halaqah ana sendiri, insya Allah programnya itu nanti subuhnya, insya Allah akan talaki atau dikirimkan voice note untuk sebelum menghafal. Kemudian
maghrib itu nanti Antuna menyetorkan hafalannya ya. Menyetorkan hafalannya ini bisa melalui Zoom atau voice note, tergantung nanti Ustazah, arahan Ustazah untuk Antuna menyetorkannya. Jadi insya Allah pada subuh ada rekaman voice note-nya atau nanti via Zoom untuk talakinya, tergantung pada pagi hari itu. Tapi nanti Antuna juga harus standby pagi hari untuk mengecek WhatsApp Antuna, karena memang subuh itu dimulainya halakoh. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengikuti ujian tasmi. Nanti juga diujikan hafalannya ya. Jadi bukan hanya menghafal, tapi nanti juga ada ujian tasminya. Di hari keberapa? Di hari ke-29 dan 30. Jadi dalam sebulan itu ada 2 hari waktu ujian. Dan syahadat atau sertifikat ditujukan bagi yang apa? Bagi yang sudah selesai 1 juz. Jadi kalau misalnya Antuna belum selesai 1 juz, lalu bagaimana sertifikatnya Ustazah gitu? Berarti qadarullah Antuna belum bisa mendapatkannya, karena di sini memang targetnya one moon one juz ya. Agar apa? Agar terpacu. Jadi syahadat itu sebagai bentuk apresiasi Antuna telah mengikuti program tahfiz ini. Jadi pertama mengikhlaskan niat, kemudian mengikuti program dengan baik, dan juga bersungguh-sungguh untuk mencapai target. Ya, seperti itu. Ya, jazakumullah khair. Untuk Antuna semua, apakah ada pertanyaan? Kita luruskan niat sebelum beramal, karena niat menentukan kualitas sebuah amalan kita. Ya. Sampai sini, akhwatnya ada yang ingin ditanyakan mungkin? Nah, sekiranya ada pertanyaan atau Ustazah Afwan Ustazah, Nah, ingin bertanya, apakah ada program saling simak Ustazah nanti? saling simak antara peserta maksudnya? Naam Ustazah, sebelum setor ke Ustazah. Sebenarnya di program kami tidak ada, namun nanti insya Allah akan dikondisikan jika sekiranya memang ada dari peserta yang ingin saling simak, nanti insya Allah akan dikondisikan. Gitu. Naam Ustazah, syukron jazakillahu khairan. Baik. Nah, wa'iyyakum. Mungkin Ustazah Marti ingin menambahkan, kan? Kalau Ustazah Martia boleh dijelaskan terkait nanti bagaimana prosedurnya? Afwan, di sini anak akan dijelaskan prosedur-prosedur menghafal. Misalnya di sini ada yang juz 30, itu per ayat itu akan dijelaskan. Dari misalnya surah An-Naba dari ayat 1 sampai 30. Di situ sebelum tasmi nanti akan ana talkinkan insyaallah, dan Ustazah Tazkiyah juga akan talkinkan dan membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang akan disetorkan. Mungkin bisa Antuna semua bisa melihat rincian-rinciannya di Instagram Baitur Rozak. Di sana ada prosedur-prosedur dalam menghafal untuk juz 30 dan juz 1 dan juz 29. Untuk hari pertama untuk juz 30 hari pertama itu surah An-Naba dari ayat 1 sampai 30. Dan untuk hari kedua surah An-Naba ayat 21 dan surah An-Nazi'at sampai ayat 14. Insyaallah nanti sebelum menghafal, Ana akan berikan list dan Ustaz Tazkiyah mungkin memberikan rincian-rincian yang akan dihafal untuk hari berikutnya. Insyaallah, dan rekapan yang sudah dihafal dalam mingguan dan mutabaah tahfidnya. Insyaallah. Mungkin sudah jelas. Ada yang ditanyakan? Ahwat?
Nah, jika tidak ada jika tidak ada pertanyaan, mungkin Ana dan Ustazah Martia ingin mengakhiri pertemuan kali ini. Dan insya Allah program berjalan mulai besok hari, akhwati. Insya Allah. Jadi dipersiapkan malam ini untuk membaca atau menghafal sesuai targetnya agar besok bisa persiapan. Tayyib, jazakumullah khair telah mengikuti soft opening pada maghrib kali ini, dan Ustazah Martia dan Ana mengucapkan jazakumullah khair atas partisipasi antuna. Ustazah dan Ustazah Martia, begitu juga dengan Ustadz mengucapkan jazakumullah khair. Dan kita tutup pertemuan malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu warahmatullahi khairan ya wabarakatuh. Ustazah. Jazakumullah khairan Ustazati. Barakallahu fikum.